Kenapa doa kita nggak naik-naik? Karena engkau tidak memintanya dengannya, tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu. Jadi sholawat, zikir, baca Quran, sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi, berarti kita minta dengan diri, ego itu nggak akan naik, dia cuma berkahnya sampai di dunia. Jadi siapapun yang suka berbagi, engkau duduk tenang berkhalwat, sebut namanya sampai engkau fana di dalam namanya, nanti yang punya nama akan datang mengenalkan dirinya. Udah pernah, dunia itu hanya bisa ditolak dengan nama Khaliknya, penciptanya. Maka masukkan nama Allah di dalam kolbu, ya, baca terus nama Allah, ya Allah. Jadi kalau ada majelis zikir, kita datang seperti kita mau dapat bantuan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, doa-doa aja. Maka setiap hari tabung doa, jangan tabung kapan diijabah doa. Mau menjadikan doa sebagai wirid, maka Imam Abul Hasan Syazili, Imam Al-Haddad, Imam Al-Attas, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, semua, Bahauddin Naqsyabandi, Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Idris Al-Idrisi, semua mengajarkan doa bukan supaya kita dapat hasilnya di sini. Itu maksud mereka ngajar muridnya. Maka ada Hizib Bahar, Hizib Nasr, Hizib ini, Hizib itu. Yang paling suka saya itu Hizbul Bar namanya. Hizbul Bar itu adalah gambaran daripada maqamat rohani Sidi Syekh Al-Imam Abul Hasan Syazili. Sayyidina Ali ketemu orang ini benci dunia, kata dia, ini benci dunia, ini talak dunia. Tapi ketemu Sayyidina Ali ngomong dunia dia benci. Kata Sayyidina Ali apa? Wahai sahabatku, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang suka cinta sesuatu, dia sebut-sebut sering, banyak dia ulang-ulang. Sebenarnya di hatimu kamu cinta dunia, cuma mau melawan itu atau mau ngeles baru kelihatan bukan cinta dunia. Udah Sayyidina Ali ajarin cara biar gak cinta dunia. Dunia itu hanya bisa ditolak dengan nama Khaliknya, penciptanya. Maka masukkan nama Allah di dalam kolbu, ya, baca terus nama Allah, ya Allah. Jadi kalau ada majelis zikir, kita datang seperti kita mau dapat bantuan, Pak. Jangan kemudian males siapapun yang mimpin zikir, kalau udah ada majelis zikir di mana saja hadiri, karena itu melatih dunia. Cuma masalahnya yang mimpin zikir ingat dunia gitu, itu urusan dia Pak, ya, urusan dia itu. Kita jangan suuzon sama orang. Ini antum ciri-ciri antum suka duit. Ada ustadz ngajar, tulis komentar atau dalam hati buat komentar, paling juga karena honor. Berarti otak ente otak fulus, nilai orang pakai duit mulu. Mana ada orang begitu semua? Paling ngaji hikam begini, apalagi orang yang bawa nama Allah, ngaji, mimpin zikir, nggak mungkin. Dia butuh dunia atau dunia butuh dia? Yang mana yang benar, yang mana? Kayaknya dunia yang butuh dia, ya. Dunia itu kalau nggak ada orang zikir hancur. Jadi dunia itu kenapa melayani orang-orang yang di kolbunya ada nama Allah? Karena si dunia mengatakan, kami akan hancur jika engkau tidak ada. Dalilnya apa? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Tidak terjadi kerusakan besar di muka bumi bernama kiamat sampai tidak ada lagi yang mengatakan atau dikatakan, disebut-sebut namanya Allah. Jadi selama masih ada yang baca nama itu,
antum aman. Jadi baik-baik sama ahli zikir ya. Walaupun kita kurang zikir nggak apa-apa, antum baik-baik sama dia. Apa kata Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Mau jadi wali nggak? Nggak ribet, gampang. Mau jadi wali Allah nggak? Ini ngomong bukan saya nih, Imam Junaid. Imam Junaid ini imam salafus soleh, wali kutub, wali ghaus di zamannya, pewaris mutlak Rasulullah di zamannya. Imam Junaid. Apa kata beliau? Kamu mau jadi wali gampang. Tasdiq ulumina, percaya, terima ilmu kami. Bukan hanya zikirnya, ilmunya. Ilmu ma'rifat terima, jangan tolak. Jangan kemudian halu nih gitu. Kan begitu. Enggak nyampe, cukup katakan mungkin dia sudah sampai, saya belum. Orang yang sampai makomnya kepada Allah bergantung umur nggak? Coba ada nggak antum yang sudah sampai ke makom? Sayyidina Ali mengatakan, araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Allah, Allah lah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Ada yang sampai ke situ nggak? Itu bukan halu Pak, hakiki. Yang ngomong begitu Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Kata beliau, jika engkau duduk tenang berkhalwat, sebut namanya sampai engkau fana di dalam namanya, nanti yang punya nama akan datang mengenalkan dirinya. Udah pernah duduk begitu belum? Yang ngomentarin orang mulu, katanya mursyid, ya kan? Katanya bersanad, katanya berijazah. Kalau punya ilmu, udah amalin ilmunya. Jangan komentarin orang terus, jangan suuzon terus dengan orang. Mulai beramal ya. Perintah Allah di Quran bukan ngomentarin orang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang perlu diperbanyak bukan ngomentarin orang, tapi nyebut nama Allah. Kalau enggak akan pernah antum merasakan kedekatan itu, walaupun umur sudah bertambah. Mungkin yang muda-muda ini, kalau yang tua-tua mohon maaf nih, nggak mau sekarang menyegerakan diri mengenal Allah, Allah akan ganti generasi baru yang mau mengenal dan menyebut namanya. Begitu ancaman Allah ya. Dalam hadis qudsi ada begitu ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Kenapa doa kita nggak naik-naik? Karena engkau tidak memintanya dengannya, tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu. Jadi sholawat, zikir, baca Quran, sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi, berarti kita minta dengan diri, ego, itu nggak akan naik. Dia cuma berkahnya sampai di dunia. Jadi siapapun yang suka berbagi, dia dapat berkah. Muslim non muslim dapat berkah 10 di dunia. Itu sudah hukum wajib, udah plus dari Allah. Mau dia mukmin nggak mukmin, dia suka berbagi, charitas. Maka non muslim suka berbagi, diberkahi Pak hidup dunianya. Coba lihat startup yang suka bakar duit, itu mereka bertahan sampai hari ini, benar nggak? Ya kan? Kalau mereka nggak mau bakar duit, mau promosi, mau memberikan free ini free itu, nggak ada hasilnya. Nabi Muhammad SAW dulu seperti itu ya. Cuma yang dituntut itu jangan cuma mikirin nafs. Tubuh ini mau ditinggal, apa masih kurang jelas? Tubuh ini dulu kecil, kemudian menjadi anak-anak, jadi remaja, lalu dewasa, sekarang sudah menua, udah mulai sakit-sakitan. Ini Donald Trump namanya Pak, Donald Trump Al-Fadani. Udah mulai sakit-sakitan belum? Punggung, kaki, duduk lama-lama udah mulai kesemutan. Tuh udah tua tuh, calon-calon itu. Iya, baru kan. Wajah sih wajah 40. Udah mulai. Jadi dulu kalau duduk lama aman, sekarang duduk lama berasa ya. Punggung mulai cari sandaran, kan yang dapat sandaran beruntung kan. Tapi anehnya orang ngaji hikam,
ngaji zikir, ngaji ma'rifatullah, tahu-tahu sudah 1,5 jam baru ingat punggungnya sakit. Kenapa? Saat itu kolbunya sedang asik dengan yang menggerak-gerakkan kolbunya. Coba lihat anak-anak kita kalau lagi main game, dia lupa kalau dia butuh makan, minum. Bener ya? Mainannya akal ketika berkhayal jadi game. Gamenya kolbu itu nyebut nama Allah. Kalau game biasa ada ini enggak? Ada apa namanya? Stage 1, 2, 3 gitu ya, benar? Ya. Level 1 tuh Bapak juga main juga nih. Level 1, 2, 3 sama. Ya, orang kalau sudah punya game di dalam kolbunya, dia asik dengan game itu. Game kolbu itu menunya banyak, Pak. Ya, dan seru sekali. Ya. Ada bintang-bintangnya juga di dalam itu, ya. Ya. Dan kreditnya asli, hakiki. Kalau yang di game-game itu kan kreditnya di situ-situ aja, ya. Tidaklah permohonanmu diangkat kepada Allah kecuali engkau membawa namanya. Tidaklah satu permohonanmu dipersulit kecuali karena engkau memohon dengan menyebut dirimu. Jadi ciri-ciri orang doa tapi pikirannya susah. Dia sholat, dia rajin ibadah, tapi susah aja bawaannya. Karena dia yang pikirkan, ya Allah, hidup saya susah. Ya Allah, begitu terus. Boleh berkeluh kesah kepada Allah, boleh. Tapi dia lupa nih. Ya, jadi saya agak sedikit beda dengan beberapa motivator. Kamu doa yang spesifik biar dikasih sama Allah. Ya boleh sih. Cuma emang Allah itu suruhanmu, ya. Doa itu kan dalam bahasa Arab fi'il amar, kata kerja, kata perintah. Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami. Kan urzuk itu bahasa Arab, perintah, fi'il amar. Begitu kata Imam Al-Juwaini, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Beda kita dengan kelompok yang lain. Doa pun juga kata kerja, kata perintah. Pantas nggak kamu merintah Allah gitu? Maka kata-kata itu bukan sebagai perintah kita jadikan, tapi kita jadikan sebagai curhat. Maka tadi coba diingat-ingat Pak, doa itu jadikan tabungan akhirat. Jangan minta diijabah di sini. Kalau Allah kasih ijabah di sini, anggap itu hanya benefit, fawaid. Maksud kita cuma satu. Kenapa kita manggil-manggil Allah, menyeru-menyeru Allah? Bukan isi doanya yang kita maksud, tapi kita dilirik oleh Allah. Maka di Quran itu lafaznya ibtigha'a wajhillah, mencari lirikannya, menunggu kita diliriknya. Maka di Quran, di hadis misalnya, salasatun la yazurullah yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak lirik di hari kiamat. Kan bahaya itu. Kita ingin dilirik oleh Allah semenjak di dunia. Sekali dilirik Allah di dunia, maka dia akan dipandang terus dengan rahmatnya sampai ke akhirat. Amin. Mungkin dalam sholat nggak khusyuk, udah cari tempat lain. Mungkin di ibadah berbagi. Masih ingat ada, mungkin lupa kisah ini adanya di kitab Syarah Asmaul Husna Imam Al-Qushairi. Ada orang udah ibadah banyak gak jadi wali. Kenapa? Ibadahnya masih dengan dirinya, belum menghabiskan keakuannya. Maka kemudian di suatu kesempatan dia dapat ilmu menghormati simbol-simbol Allah Ta'ala, nama Allah, tulisannya ada nama Allah. Dia melihat ada orang buang kaligrafi yang di situ tulisannya alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat langsung bergetar hatinya. Ternyata itu kaligrafi lama, kertas lama dari papirus, Pak. Dia ambil, dia bersihin, kira-kira joroknya udah hilang, kemudian dia ambil atau dimakan. Dia nggak mau lagi ini kaligrafi, nanti dibuang. Biarlah dimasukkan ke dalam tubuhku, hancur dalam badanku, daripada hancur di tempat yang jorok.
ya. Jadi kalau dia potong-potong satu-satu sehingga tidak menjadi lagi satu lafaz Allah. Malamnya dia tertidur dan dia bermimpi bertemu yang punya nama. Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama, ya. Jadi kalau Quran jangan taruh di lantai, ya, kecuali nggak ada tempat berdiriin Qurannya, ya. Oh, itu bukan Quran hakiki, iya, tapi kan ada nama Allah, ada nama Rasulullah, para nabi di situ, ya. Dulu ada satu dosen, nggak tahu di Jawa Tengah apa di Jogja, itu nginjak-nginjak Quran. Kata dia, ini apa? Ini bukan Quran, ini kertas, diinjak-injak. Itu bahlulnya dia. Coba dia kalau berpikir, foto dia, nama dia dirobek orang. Masih ingat dulu Ahok dulu di demo orang, terus ada foto dia dibuat X. Nangis dia, Pak, sedih dia. Udah pernah gitu belum? Oh, kalau saya udah sering, antum lihat aja tuh di sosial media wajah kita terus X semua orang. Tapi saya nggak sedih, biasa. Emang saya pantas digituin. Saya bukan orang suci, bukan orang yang mulia, pantas dihina. Kalau ada orang hina kita nggak apa-apa. Antum mau hina aneh hari ini juga boleh. Hari ini jadi murid, besok jadi musuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Yang penting Allah meridhoi kita, itu aja. Kita nggak ada masalah. Mau dicoret 1000 kali juga nggak apa-apa. Yang penting Allah yang menciptakan saya nggak coret saya. Antum aja yang coret nggak apa-apa, ya. Kalau Allah nggak coret, yang dicoret ntar siapa? Sedih, Pak, ya. Jangan begitu. Yang masih punya Facebook nih, saya udah nggak punya Facebook. Di unlike sama orang aja, jantungnya langsung, ya kan? Nggak siap dibenci orang, maunya disenangi orang terus. Mau berjuang, mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi mujahid, nggak siap dibenci. Berhenti ente jadi mujahid, ya, nanti jadi jahat. Kenapa? Salah satu perjuangan itu pasti dibenci orang. Salah satu perjuangan dakwah dibenci orang karena kebenaran yang kita yakini, pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Yang paling banyak dibenci siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, ya, sampai diusir, ya. Kita beruntung dakwah kita masih dimudahkan oleh Allah di akhir zaman, ya, masih dimudahkan, nggak ada masalah. Kalau ada orang kemudian mempermasalahkan, apalagi Pak pengurus, ya, jangan patah arang, jangan kalau kemudian mundur jika ada masalah, biasa-biasa aja. Orang akan tambah dewasa jiwanya, akan terlatih kolbunya, akan murni kolbunya jika ketemu masalah. Min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Ya, dua langsung. Apa ciri-ciri orang sukses baik di dunia ataupun di akhirat? Apa ciri-cirinya? Yang antum tahu? Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri orang sukses. Nah, itu mau setelah sukses. Waktu awal dia berjuang, awal dia sekolah, awal dia berdagang, berbisnis, kerja, ini bakal sukses nih. Ciri-cirinya apa? Rajin masuk kerja, belum tentu. Udah banyak yang rajin 20 tahun, ya, masih gitu-gitu aja hidup, ya. 20 tahun baru lunas rumahnya kan, nah, berarti belum masuk. Apa ciri-cirinya? Nah, itu kalau dunia. Kalau akhirat sama. Sukses di akhirat itu indikatornya di padang mahsyar. Mau meninggal dulu nih, meninggal husnul khotimah, dikubur, dipermudah oleh mungkar nakir. Bangkit di padang mahsyar, kemudian kita sudah disatukan di soft umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu dihisab, di mizan, ditimbangnya dengan timbangan dan hisab yang gampang. Siratal mustaqim lewatnya mudah, masuk surga. Itu indikator sukses kalau di akhirat. Ada yang di atas lagi itu yang lebih sukses.
Kita kan sering ngomong ini, yang penting bisa makan sehari gitu kan. Itu terlalu kecil kesuksesannya antum cari. Ya. Jangan begitu, kalau punya cita-cita jangan begitu. Citanya ketinggian dikit ya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung juga nggak apa-apa. Emang pengajian ini tuh nyinggung-nyinggung orang kok. Yang mau disinggung ya. Murid itu disebut murid karena kemudian gurunya tampar-tampar dia dengan kata-kata. Benar nggak? Kalau antum memang siap jadi murid, siap saya kata-katai. Siap nggak dikata-katai? Kalau nggak siap dikata-katai, cari guru yang lain yang kira-kira antum siap menerima kata-kata dia. Jangan enak-enak doang. Kalau cuma dapat ilmu itu mah gampang Pak. Itu namanya muta'allim. Maka beda murid dengan muta'allim. Muta'allim ini cuma pelajar, dia maunya cuma transfer ilmu. Tapi kalau murid diajarin beramal, diajarin berjuang, diajarin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus siap dikata-katain ya. Kalau antum nih punya guru, kita tersinggung mulu kalau dia ngomong, udah istikharah cari guru yang lain, gak ada apa-apa, gak ada masalah ya. Gimana? Pak Hashim tersinggung gak gua nih ngomong? Kan udah senior nih, kita masih junior, tapi malah jauh-jauh dateng nih Kak. Antum gimana Pak? Kan ya sama kan? Sama-sama udah putih kan? Kita ngomong begini dari tadi tersinggung gak? Atau menikmati? Kita mau tanya, dipijit tuh enak gak? Sakit? Oh berarti gak suka pijit. Kenapa ada orang katanya sakit tapi minta dipijit lagi? Setelah dipijitnya enak itu Pak ya. Kata-kata guru itu seperti tukang pijit. Ada urat nggak bener dia teken. Bukan berarti tukang pijitnya dia sehat, dia mungkin juga ada masalah di badannya. Nah itu cara mandang guru kira-kira begitu ya. Tapi jangan dianggap tukang pijit juga guru kita ya. Ini cuma analog aja Bapak Ibu ya. Jadi siap jadi murid, harus siap dikata-katai ya. Siap kemudian digembleng ya. Satu saat kalau ada masa kita itikaf bersama, zikir ya, minimal kalau nggak sanggup 40 hari ya 7 hari 3 hari ya. Sekarang kayaknya suluknya harus gaya milenial. Orang-orang kalau zaman-zaman kita dulu, kalau saya kholwat Pak, nggak boleh bawa handphone, memang nggak ada handphonenya. Ya, makan dikurangi. Yang kira-kira membuat syahwat kita tinggi seperti daging dikurangi. Yang syahwat makannya tinggi protes. Itu ajaran apa tuh ngelarang kita makan pakai daging? Ya, kalau dokter sama food combining, pakar food combining ngomong, kamu jangan makan ini ya, nggak disebut aliran. Tapi kalau kita buat majelis, kita bilang ke murid, hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini, 10 hari ini, jangan makan daging. Banyak yang protes tuh, dianggap itu mengharamkan yang halal. Tapi kalau dokter yang ngomong, kenapa yang diterima? Sejak kapan guru lebih hina daripada dokter? Ya enggak sih, enggak begitu-gitu amat ya. Guru nggak boleh baper lah ya. Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah, apa ciri-cirinya? Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah. Dari awal dia sudah berniat ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal ya, baru berhasil ya. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji, asyraqat nihayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya, pasti dia sukses. Suksesnya santri dia terima. Nih saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Kamu ntar jangan begini ya,
Itu nikmat sekali karena seperti diperhatikan. Seperti diperhatikan. Ya. Nggak ada tersinggung saya. Malah seneng. Karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung tuh seneng. Tapi kalau guru nggak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh. Maka bersyukurlah punya musuh. Tuh ada nggak antum yang begitu? Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja, kita nggak musuhin dia. Ya. Kolbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal maka jadi ulama di ujung, rajin beramal di awal maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal ya, maka dia akan jadi wali Allah di ujung. Ya. Mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Mau tahu isi hati orang nggak perlu pakai merem-merem, Pak. Nggak perlu pakai wirid 1000. Mau tahu? Duduk sama dia agak sesaat, apa obrolannya? Ya, beberapa waktu. Ya, kadang ada orang yang nyamar jadi ahli dunia. Tapi gimana pun dia mau nyamar, nanti akan keluar disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, hatinya kemudian luluh. Berarti dia lagi nyamar. Sebagaimana ada orang nyamar benci dunia, tapi kalau sebut dunia matanya berbinar ya. Katanya benci ini, benci itu. Saya nggak bakal beli ini, nggak bakal beli itu. Tapi kalau ada orang lewat pakai mobil itu, mobil ini, nyesek dadanya. Ya. Ada orang yang ngata-ngatain saya dulu, Pak, ada. Saya nggak bakal beli ini. Tahu-tahu nggak ketemu kita, udah beli. Ya, saya mah seneng. Coba ketawa aja kalau ingat ya. Maka sama dunia itu nggak usah kemudian bilang benci-benci. Cukup katakan aku cinta Allah, nggak usah bilang benci dunia. Nggak usah bilang benci dunia. Munafik kita nanti, ya. Toh ada kecenderungan kepada dunia, benar nggak? Iya. Ya. Maka saya tidak akan bilang saya benci dunia, ntar dunianya nggak mau datang sama saya juga. Ya, kita cukup mencintai yang ngatur si dunia. Ya. Mastudia fi ghaibis sarair, apa yang ustudia, yang tersimpan di dalam gaibnya sir seseorang. Di dalam diri kita ada sesuatu kalimat cinta benci yang tersimpan. Zahara fi syahadatiz zawahir, akan muncul, akan keluar dengan persaksian yang zahir, baik dari kerut wajah, cahaya muka, lidah, kata-kata, kecenderungan hati dan lain sebagainya. Itu akan muncul, ya. Nah, itu pertanyaan kita tadi. Kalau dalamnya teh, pasti keluarnya teh. Kalau memang di dalamnya bertahta nama Allah, pasti keluarnya tentang Allah. Jika di dalamnya tentang Nabi Muhammad, pasti keluarnya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jika di dalamnya bukan dua nama ini, ya, maka pasti yang keluar itu syattan baina may yastadil. Nah, ini bagian terakhir ya. Ini ngebut nih, Pak, biar cepat selesai hikamnya. Karena kalau pakai model yang sebelumnya yang mulai jam 12 sampai jam 3 itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari semalam. Nah, ini kita kebut karena ada orang yang nggak sabar pengen cepat khatam. Syattan baina may yastadillu bih aw yastadillu alaih. Beda ma'rifat intelektual, ma'rifat ahli kalam, ahli tauhid, ilmu akidah, dengan ma'rifat ahli
ma'rifat kewalian. Jadi beda ilmuwan dengan wali. Apa beda ma'rifat ilmunya? Tukang debat dengan orang yang bermakrifat dengan rasa, itu bedanya apa? Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlihi wa asbata al-amra min wujudi aslih. Orang yang bermakrifat dengan ilmunya para aulia dan para anbiya, dia berdalil tentang Allah, mencari ilmu tentang Allah bukan dengan mencari selain Allah. Cari dalil, tafakur ke alam, tadabbur alam, enggak. Kan sekarang namanya tafakur, padahal asalnya ya, yang benar tafakur alam ya. Orang sering nyebut tadabbur alam ya. Ini itu macam-macam ya. Surat sekian, ayat sekian, ya oke, itu oke. Itu namanya teori ilmu pengetahuan. Ilmunya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam. Ini yang disebut dengan singa-singa ahlu sunnah. Jago debat. Saya nggak mau Pak disebut singa, walaupun ada orang ngirim video ke saya, kamu singa Aswajaya. Enggak, saya nggak singa ya. Saya bukan singa. Oh maksudnya bukan itu, enggak mau disebut singa. Mau apa aja, mau majazi, mau hakiki, nggak mau ya. Karena singa itu karakternya apa? Buas. Bener. Imam Ghazali, imam yang saya jadikan panutan, beliau mengatakan hati-hati dengan karakter buas, namanya sibaiyah. Kalau orang buasnya preman, dia nyari lawannya lawan fisik, jawara dia. Kalau premannya preman ilmu kebatinan, dia cari lawan orang tuh nguji-nguji ilmunya. Ya saya bukan singa, saya nggak masuk itu Pak. Jadi yang punya sihir, ente jangan uji-ujian, ini nggak masuk ya. Nanti yang turun tangan nanti Allah. Kita nggak masuk ya. Kalau orang kemudian dia singa, punya karakter apa? Karakter buas, karakter menyerang, dia punya ilmu, punya dalil, punya kitab kuning, punya hafalan Quran dan hadis, punya kemampuan bermantik. Maka dia gunakan semua ini untuk nyerang orang berbeda dengan dia. Apakah itu yang berbeda aliran, berbeda pemahaman, apalagi berbeda pendapatan? Akan begitu. Berbeda kemasyhuran, bagi dia musuh. Itu karakter buas itu begitu. Beda popularitas, serang dia ya. Beda paham dikit, serang dia. Akhirnya saling serang. Enggak, saya mohon maaf, tolong jangan sebut-sebut saya singa ahlu sunnah. Kita pun belum pantas disebut benar-benar ahlu sunnah. Kita sedang belajar, mempraktekkan, mengamalkan ajaran ahlus sunnah. Oh kalau ada orang mengatakan dia benar-benar ahlu sunnah, silakan. Saya justru sedang belajar mempraktekkan itu ya, sedang berusaha bermujahadah. Kalau ada yang sudah jadi panitia kebenaran ahlu sunnah, silakan. Saya nggak masuk ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Dan jangan ikut-ikutkan Ar-Razi ya. Kita nggak masuk. Nah karakter ini yang harus kemudian dijinakkan. Yang menjinakkan hanya karena yang ilmu ini dulu dikembangkan oleh Imam Ghazali, ilmu singa ini. Dulu Imam Ghazali itu kan disebut Hujjatul Islam. Gelar singa itu dulu, gelar bahasa Arabnya Hujjatul Islam. Yang hujahnya kalau dia berdalil, dia berdebat, pasti orang kalah. Nyari lawan terus. Imam Ghazali itu nggak ada lawannya. Tapi kemudian beliau bertemu gurunya Sidi Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub di zamannya. Dididiklah Imam Ghazali sehingga singanya berubah menjadi jinak. Oh, kalau bahasa kampung kami lebih gawat Pak ya. Kami itu dulu kalau khalwat 40 hari kata guru, itu yang masuk khalwat bukan orang ya, anjing liar gitu bahasanya. Kalau singa kan sulit bayanginnya, karena singa jarang muncul di kampung kan. Ya. Bener ya, tanya ke guru-guru saya nih berdua. Orang dulu kalau ikut mujahadah zikir, itu gurunya ngomong apa? Itu yang masuk tuh anjing liar. Ya, emang liar kok. Ciri-ciri anjing liar, dia ajak ke kanan, dia ke kiri. Dan mohon maaf, mau anjing, mohon maaf nih, mau kucing,
mau babi, mau ayam, mau apapun, itu tunduknya pakai apa? Makanan. Tunduknya pakai makanan. Nah, maka cara untuk melatih jiwa tadi, jiwa buas, jiwa tamak, puasakan diri. Puasanya orang debat, jangan debat. Puasanya orang banyak ngomong, kurangi ngomongnya. Kalau sekarang saya kan nggak boleh puasa, Pak, emang diminta ngomong tuh. Orang bijak itu bukan di saat disuruh ngomong terus dia nggak ngomong, bukan begitu. Di saat dia harus diam, dia diam. Di saat harus bicara, dia bicara. Itu bijak, insya Allah ya. Nah ini bedanya. Orang yang arif billah, kenal Allah dengan hakikatnya, Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya. Maka dia nggak perlu dalil, nggak perlu bukti. Buktinya Allah itu ada nih, dalilnya. Nih adanya alam, buktinya ada Allah. Itu versi ilmu akidah. Benar secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah ahli zauq, bukan dari makhluk untuk mengenal Khalik, tapi dari Khalik lah engkau mengenal. Dibalik ya, pilih mana Pak? Pengen yang cara debat-debat, ngitungin dalil, ngapalin nomor, atau langsung rasain? Langsung rasain aja. Nah itu namanya talqin zikir, belajar ilmu tentang yang punya nama ma'rifatullah ya. Lebih enak, lebih gampang, lebih ringkas. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika memang sudah ada dua jalan ya, jalannya Nabi Muhammad sebenarnya gabungan dua jalan ini, maka saya juga menggabungkan dua ini. Dulu jalan kita cari dalil dulu, membuktikan Allah ada. Allah butuhkah pembuktian? Yang perlu dibuktikan, buktikan dirimu hamba, buktikan dirimu cinta Allah, buktikan dirimu betul-betul patuh kepada Allah. Itu yang perlu dibuktikan. Mana dalilnya kamu betul-betul jadi hamba Allah? Maka bacaan kaligrafi di situ tuh perlu jadi tagline hidup. Wa'bud rabbaka. Bisa baca nggak tuh? Nggak bisa ya, keuler ya. Bagus sekali itu ya. Mau sholat saya baca itu terharu kita langsung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin ini bisa berarti kematian. Apa nunggu mati dulu? Bukan. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum sang mati itu betul-betul datang. Itu baru disebut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mati nanti dia bilang, ya Allah sebentar aja dihidupkan, nanti saya jadi soleh. Kan begitu semuanya. Kayak kita lagi ujian, terus pas ngelihat ada 10 soal esai, mau bilang ke pengawas, Pak, Ibu pengawas, sebentar aja saya mau lihat buku. Diizinin enggak? Di dunia aja begitu disiplinnya, masa di akhirat enggak? Mumpung ujiannya belum ada, ujiannya nanti cuma 2 pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, itu pengawas ujian di alam barzakh. Pertanyaannya 2, man rabbuk, siapa yang engkau jadikan Tuhan, siapa Tuhanmu. Yang kedua, ditunjukkan satu wajah, ini siapa. Tuh, kita belum pernah ketemu yang kedua itu. Pernah ketemu, antum aja yang lupa. Maka cari, ingat dia sekarang. Caranya hidupkan majelis maulid, sebut-sebut namanya. Jangan hanya bernyanyi, melakukan, tapi kita undang juga. Kan ada yang bersolawat, ada ustadz yang menceritakan isi solawat itu, apa yang dibaca, sehingga nama-nama yang disebut di situ masuk ke dalam hati. Itu anjuran. Jadi idealnya majelis solawat begitu. Ya, kalau mengundang orang, request menceritakan apa yang ada di kitab Barzanji, di Bai, itu yang kita minta ya. Jadi membaca, dengerin di Bai itu betul-betul berasa di kolom kolbu. Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan Allah, semoga ma'rifat kita sudah naik kelas. Bagus dalil A, B, C, D, tapi semoga nanti dalilnya adalah Allah itu sendiri. Amin. Apakah namanya, apakah perbuatannya,
apakah sifatnya, apalagi zatnya yang datang mengenalkan diri, ya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami Buya Ar-Raji Hasim, dan beliau kita doakan selalu sehat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita sekalian. Saya sering mengikuti Buya, yaitu lewat YouTube. Jadi mudah-mudahan Buya ikhlas dan juga ridho kami mendapatkan ilmu lewat YouTube tersebut. Di situ juga ada Buya memberikan ijazah-ijazah, kemudian kami pun sedikit untuk mengamalkannya, sehingga Buya juga mudah-mudahan mengijazahkan itu terhadap kami yang belajar di YouTube. Selanjutnya Buya, kita juga tahu adanya kodo dan kodar. Kodo dan kodarnya Allah. Kemudian kodo itu ketetapan Allah sejak zaman ajali, kodar setelah zaman ajali. Lantas ada diantaranya tentang ajal, kemudian rizki, termasuk di dalamnya jodoh dan juga nasib. Lalu di situ juga ada kodar, ada yang mu'allaq dan juga ada yang mubrom. Kalau yang mu'allaq barangkali sudah tidak bisa diusahakan lagi. Yang mubrom ya. Kalau yang mu'allaq itu masih bisa diusahakan. Kira-kira untuk rizki ini termasuk yang mu'allaq ataukah yang mubrom itu rizki? Karena dan juga termasuk di sana nasib. Baik. Gitu. Berikutnya pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, paling A, B, C gitu. Itu cukup dulu. Oh gitu. Takut nggak bisa jawab semua. Oh iya. Ini dulu boleh silakan. Baik. Ijazah-ijazah yang kita sampaikan dalam kajian-kajian itu silakan diamalkan, kecuali talqin. Talqin harus ke ahlinya. Ya, kalau ada mursyid di kampung kita ambil ke ilmunya ke mereka, ya. Mengenai takdir, ya. Istilah takdir yang digantung mu'allaq bahasa Arabnya. Jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubrom. Bapak itu sukunya apa, Pak? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes nggak? Coba saya lahir jadi orang Arab gitu, bisa nggak? Nah, itu namanya mubrom. Ya, itu menurut ilmu akidah nih ya. Ini ada versi lainnya ntar. Karena kalau dalam kitab begitu aja, yang kitab ilmu akidah. Tapi dalam kitab ilmu ma'rifatullah itu lain lagi. Ya, ada yang lebih dalam dari itu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Bisa nolak nggak? Bisa nolak? Udah terima aja. Itu namanya takdir mubrom. Lahir pengennya kulit kayak orang Korea, ya. Ya, nggak enak juga kali. Tapi ternyata lahir kulit sawo. Ya, sawo mateng apa telur mateng? Nggak jelas ya. Kita nggak bisa protes, udah begitu aja. Jadi, apapun yang dia mau, bagi saya, mohon maaf. Jadi itu versi ilmu akidah. Semua takdir itu mubrom bagi saya. Suka-suka Allah lah. Takdir mu'allaq itu ternyata sebenarnya mubrom juga. Kenapa? Dia masih digantung, tapi kan haknya Allah. Mungkinkah takdir digeser? Mungkin. Ini pada sisi Allah, semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Sepakat? Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah, maka mutlak milik dia, nggak usah atur-atur. Makanya di dalam hikam awal-awal, arih nafsaka minat tadbir, jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus. Ahli akidah mencoba menteorikan itu karena banyak orang protes. Ini takdir bisa dirubah nggak segala macam ya. Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita. Kita dikasih ukuran 10, tergantung kita ngambil berapa. Harusnya antum tuh suksesnya 10 kali lipat, cuma ngambilnya cuma 2. Salah siapa? Nggak akan keluar dari takdir. Ada kesalahpahaman memahami takdir. Takdir itu cuma 4. Apa aja?
Waktu kita dalam janin takdir cuma 4 Ustaz ya. Apa aja tuh? Apa? Ajal, cepet amat ajal. Dikatbi rizqihi, rizki dulu. Rizki itu jodoh satu. Jodoh itu rizki. Bikatbi rizqihi, nggak ada di hadisnya wa jodohihi, nggak ada. Bikatbi rizqihi satu, terus wa amalihi, amal dulu. Ngapain kamu nanti gitu? Itu amal bahasa Arabnya. Terus yang ketiga apa? Wa ajalihi, baru ajal. Jangan langsung ajal Pak, cepet amat mau ajal aja ya. Baru yang keempat syaqiyun au sa'id, dia nanya ahli surga apa neraka gitu. Bahagia di surga atau sengsara di neraka, itu maksudnya. Bukan bahagia di dunia, bukan itu. Banyak yang salah terjemah itu. Syaqi dia sengsara masuk neraka, atau sa'id dia bahagia masuk surga. Tuh ini aja udah panjang ani jelasin, antum mau nambah lagi pertanyaan. Rezeki, saya mau tanya, kalau kita waktu kecil dulu nggak punya gaji, rezeki datang nggak? Dianterin oleh mak kita ya Kak? Bener? Waktu sekolah dulu kita dibayarin orang tua kita, rezeki dianter nggak? Dianterin rezeki itu. Cuma karena setiap hari kita melihat orang berangkat kerja pulang, berangkat pulang, orang mengira rezeki dicari. Sejak kapan rezeki dicari? Allah tuh bagi-bagi doang Pak. Kita nggak pernah nyari rezeki, kita cuma nunggu dan ngambil. Nah, time nunggunya inilah skill yang dipunya orang bisnis, skill yang dipunya oleh politisi. Dia tahu cara ngambilnya ya. Ini kan sudah ada yang mulai sayembara mau jadi calon presiden kan. Kita nggak tahu dia sesuai nggak langkahnya dengan sebenarnya calon harus begitu apa tidak, kita nggak tahu. Seperti orang pebisnis, dia tahu kapan dia harus ngambil. Yang main saham, dia tahu kapan harus mau beli mau jual. Itu skill. Nah, skill itu yang mahal, itu pemberian Allah dan dilatih. Kita rezeki Allah kan bagi-bagi ya. Maka kalimatnya, perintahnya bukan cari rezeki. Ibtaghi fima atakallah darul akhirat. Yang kamu carilah akhirat. Nggak ada suruhan cari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Cuma begitu. Kalau kita balik, dunia akhirat harus 50-50 bro. Ente ini udah gila belajar agama ya. Tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-gitu aja. Katanya adil. Gak begitu cara memahami ayat-ayat Allah. Kita kerja, kalau ada akhirat di situ, mungkinkah orang-orang itu korupsi? Orang yang mengakhiratkan kerjanya, dia jujur kerjanya. Itu antum ibadah tuh. Orang yang niat ketika bekerja, dia ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu orang sekitarnya, maka orang itu dihitung ibadah. Itu yang disebut mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kita juga harus saving untuk diri sendiri dan keluarga. Itu maksudnya. Jangan dibalik, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Nah, nggak tahu nih ayat baru ini. Saya boleh sebut tuh ayat-ayat setan ya. Itu ayat setan Pak. Dai setan itu ya. Nauzubillah min dzalik. Allah bilang cari akhirat, dia bilang cari dunia. Setan gak tuh? Mohon maaf nih. Kan dai itu dua aja, dai ilallah sama dai ila ghairillah. Dai kepada Allah atau dai kepada selain Allah, dua aja dai. Dai artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak pulang kepada Allah, mengenal Allah, atau orang yang mengajak kejar selain Allah, dua aja. Jauh-jauh ke Ka'bah minta fulus, aduh ya Rabb. Jauh-jauh ke Ka'bah minta rezeki, minta jodoh, boleh sih nggak apa-apa, cuma kayaknya buang-buang duit. Kalau minta jodoh ke sana, mending lamar orang langsung ya nggak? Langsung beres tuh, mau pesta-pestanya lumayan tuh ya, sekampung nggak habis tuh.
kecuali antum di gedong ya, cerita. Jadi takdir itu ukuran yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah titipkan di dalam diri ukuran lain yang disebut kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha positif, dia akan memperoleh prestasi yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dia akan kena hukuman terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, kasab. Maka dalam akidah Imam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari ini murid Imam Junaid juga. Apa kata beliau? Allah kasih satu sir di dalam dirimu bernama kasab. Kasab itu sebenarnya adalah tajalli, pancaran kudrat iradat Allah yang Allah pinjamkan ke dalam diri manusia. Maka di saat dia faham kasabnya dia kemudian mengatakan, aku bisa begini pun karena Allah juga yang memberi. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu, dia girang untuk berbagi kepada hamba-hamba Allah ya. Nah, itu takdir. Jadi takdir itu Bapak Ibu, ada takdir Lauh Mahfuz. Itu jadi bukan qada azali, qadar hadis, enggak. Yang tepat ya, yang tepat secara ilmu ma'rifatullah, qada qadar sama. Qada qadar ini saya mau ngambilnya yang pakai sinonim. Itu tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu, lauh bahasa Arabnya papan tulis. Cuma kan yang di langit itu bukan papan, Pak. Ya, makhluk yang tercipta dari nur, tapi di situ tertulis. Ada lembaran-lembaran seperti dedaunan-dedaunan cahaya, di situ tertulis ini namanya Pak Fulan, Ibu Fulan, Puan Fulan, Tuan Fulan, tulis di situ. Namanya sudah ada. Oke, itu makhluk enggak? Lauh Mahfuz makhluk enggak? Maka takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz semuanya makhluk. Cuma bedakan, ilmu Allah makhluk enggak? Ilmu Allah bukan, ilmu Allah azali. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, sedangkan suratan takdirnya bukan azali. Azali itu tidak berawal, tidak dicipta, itu azali. Semoga pusingnya. Tuh, salah siapa nanya bab begitu Anda? Ya. Namun apa kata Allah? Kataba ala nafsihi rahmah. Di Lauh Mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan, orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu Lauh Mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui, disebut kita hari ini sunnatullah atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kataba ala nafsihi rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah, kasih sayang, mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah nih. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa, dia yang maha pengasih, penyayang itu bersemayam, meratakan, memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi Ar-Rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah itu liputan rahmat. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah, namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah, jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Kalah kita. Sama sholat yang tadi kita nggak diterima. Maka Imam Asy'ari bilang, jangan pernah cari keadilan Tuhan, minta rahmat Allah. Itulah Nabi ngomong, kamu masuk surga bukan dengan amalmu, karena kalau amal keadilan, hukum keadilan. Jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk surga itu karena rahmat. Dapat hidayah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya, tidak ada lagi rumus-rumus kebencian.
Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari Fatihah? Berharap orang-orang yang bermazhab Syafi'i, murid-muridnya nanti kolbunya dipenuhi dengan Rahman dan Rahim. Maka saya berdoa semoga kita, saya dan yang hadir semua yang bermazhab Syafi'i ataupun yang tidak Syafi'i, yang selalu melazimkan baca Bismillahirrahmanirrahim, semoga kasih sayang Allah tumpah ruah dalam kolbu ini. Amin. Kalau sudah penuh di ini dalam kolbu ini nama Allah, keluarnya pasti sayang, sayang, sayang. Bukan benci, benci, benci. Ya Allah, mamla' qulubana birahmatik. Ya Allah yang maha penyayang, Amin. yang kasih sayangnya meliputi arasnya. Amin. Tubuh kami apalah dibandingkan arasmu ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau menyebut nabimu dengan rahmatan lil alamin. Amin. Dan Engkau menyebut bahwa Engkau akan memberikan posisi yang tinggi untuk nabimu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabdu ya nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin Rabbil Alamin. Istajib da'awatina bisirri suratil Fatihah. Amin. Wa bisirri Sayyidina al-Fatih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian dari kami Al-Fakir, semoga bermanfaat. Amin. Semoga kami dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.